Ngambil banyak foto bisa bikin kita mudah mengingat sesuatu. Apa iya? Beberapa tahun yang lalu gue lagi ada di Borobudur dan sedang sunset. Terus karena pemandangannya bagus, gue keluarin lah HP gue dan gue mengambil foto sunset tersebut. Dan juga gue fotoin ayah gue saat itu. Dan juga gue minta ayah gue fotoin diri gue. Ya biasalah, karena pengen diupload ke sosial media. Dan juga karena ini pertama kalinya gue ke Borobudur, gue pengen mengingat momen ini di masa depan dengan sebuah foto sebagai alat mengingat. Dan ya, foto dan video memang tools yang sangat efektif untuk mengingat sesuatu kembali di masa lalu. But that's not always the case. You see, mengambil sebuah foto bukanlah alat penyimpan memori yang sempurna seperti yang kita pikirkan. Bisa juga foto mengganggu memori yang ingin kita ingat kembali. Tapi kenapa? Well, let's find out. Nama gue Noval, and welcome. Semua ingatan tentang kehidupan yang pernah kita jalani, memori-memori berharga yang indah atau pahit, semuanya ada di sini, di otak. Tapi otak kita tuh nggak selalu bagus dalam mengingat sesuatu. Maka dari itu kita sering kesulitan dalam mengingat sesuatu. Karena memang otak kita nggak dirancang buat itu. Otak kita tuh lebih bagus dalam membuat ide dan memecahkan masalah daripada mengingat sesuatu. Padahal semua memori yang udah pernah kita jalani ada di sana. Tapi yang sulit adalah menarik memori itu kembali. Karena abstrak nih dan tumpang tindih dengan pikiran-pikiran yang lain yang ada di otak kita. Karena memori di otak kita nih nggak tersusun rapih kayak di folder komputer gitu kan. Human mind penuh dengan keterbatasan. Ketika kita mencoba mengingat masa lalu, biasanya tuh agak abu-abu. Mungkin ada beberapa memori penting yang kita bisa ingat dengan mudah. But mostly, semua memori masa lalu kita itu nggak bisa kita tarik kembali tanpa sebuah umpan. Dan peran sebuah foto sangat krusial di sini. Karena sebuah foto itu kalau dipikir-pikir lagi, foto itu kan tangkapan realita cuy. Jadi apa yang bisa kita lihat dengan mata kita, terus ditangkap oleh kamera, terus bisa dijadiin benda, wujud benda gitu kalau dicetak. Makanya ada istilah menangkap momen dengan kamera. Ya bisa dibilang foto itu adalah serpihan waktu yang dibekukan. Kita semua pasti punya foto yang menangkap suatu momen yang berharga nih, yang memorable. Gue juga punya beberapa. Kalau gue tanya, apa momen berharga lo di Juni 2016? Lo mungkin nggak tahu, atau lo nggak bisa mengingat itu. Tapi gue bisa jawab, itu hari gue perpisahan dengan kawan-kawan SMP gue ke jenjang selanjutnya. Atau di April 2019, gue lagi di Bandung. Sama, acara perpisahan juga. Kali ini dengan kawan-kawan SMA untuk ke jenjang selanjutnya lagi. Kenapa gue bisa tahu? Apa karena gue bisa mengingat sedetail itu? Enggak, karena gue punya buktinya, berupa sebuah foto dan video. Dan dua contoh tadi adalah memori yang bertanda di hidup gue. Sebuah perpisahan. A goodbye. Ketika sebelumnya lo ketemu teman-teman lo setiap hari di sekolah, dan keesokan harinya rutinitas itu udah selesai, dan lo nggak bisa ketemu teman-teman lo setiap hari seperti sebelumnya. Dan momen perpisahan itu adalah momen yang sangat-sangat ingin gue ingat kembali di masa depan, karena worth remembering. Tapi tanpa adanya foto-foto saat momen tersebut, gue mungkin nggak bakal bisa mengingat itu dengan baik. Dan sama seperti momen-momen sekali seumur hidup lainnya, seperti pernikahan, wisuda, seremoni, dan lain sebagainya. Makanya di momen-momen itu fotografer sangat dibutuhkan kan. Karena kita tahu nih, ini momen sekali seumur hidup yang bakal jarang terjadi, dan kita ingin mengingat momen ini kembali di masa depan. Dan sebuah foto itu bisa membantu banget nih dalam mengingat momen itu kembali lebih dalam, dan supaya kita nggak melupakan momen berharga itu. Karena memang banyak nih bagian dari hidup kita itu terlupakan sebenarnya. Tapi satu hal yang gue inginkan itu, gue bisa mengingat lebih banyak momen yang terjadi di hidup gue. Bukan hanya momen-momen penting aja kayak yang tadi gue sebutin. Gue mau mengingat momen-momen seperti ketika gue nongkrong dengan teman-teman gue di suatu tempat dengan obrolan yang seru, momen-momen yang konyol, atau lagi jalan dengan orang spesial kalian. Walaupun gue tahu kita sebagai manusia penuh dengan keterbatasan, tapi at least gue mau mengingat momen-momen itu lebih baik. Dan foto itu bisa jadi kayak barcode nih, jadi link untuk otak kita untuk mengingat suatu momen. Tapi solusinya bukan dengan mengambil banyak foto. No, kan kita bawa kamera nih kemana-mana di HP. Kita punya akses yang sangat mudah gitu. Dan yang sering terjadi adalah kita mengambil banyak foto nih. Kadang kita impulsif, ambil banyak foto tentang hal yang mungkin kita ingin ingat, dan kita bakal end up dengan banyak foto di galeri. Dan kadang kita nggak tahu mau diapain nih foto. Dan bahkan kadang kita nggak pernah ngeliat foto itu kembali. Ada studi yang menunjukkan kalau mengambil terlalu banyak foto bisa mengganggu memori kita terhadap suatu momen. Gue bakal taruh di deskripsi. Alasan kenapa mengambil banyak foto, khususnya dengan handphone, karena kemudahannya itu bisa jadi mengganggu memori kita. Dan karena simply kita nggak memerhatikan. Tanpa perhatian, otak kita nggak bakal menyimpan sensasi yang kita alami di sekitar kita. Otak menyimpan memori jangka panjang dengan menghubungkan neuron di otak. Semakin kuat memorinya, semakin kuat koneksinya. Koneksi neurologis ini menghubungkan semua sensasi yang membentuk sebuah ingatan.
dari aspek visual, emosi, aroma, dan suara. Contoh, kalau kita datang ke suatu destinasi dan setelahnya kita sibuk mengambil foto nih, walaupun di momen itu kita merasakan banyak aspek dari apa yang kita dengar, apa yang kita cium, dan apa yang kita rasakan pada momen itu. But kalau kita sibuk mengambil banyak foto, otak kita bakal fokus ke aspek visual aja, karena simply kita terdistraksi cuy. Kadang kita sibuk nih nyari foto terbagus untuk dipajang di Instagram, tapi kita nggak mendengarkan, kita nggak mencium udara yang ada di sana, dan kita nggak selalu memerhatikan keindahan dari sebuah tempat. Dan setelahnya, ketika kita pengen mengingat momen itu, mungkin kita akan ingat bagaimana momen itu lebih baik dari aspek visual aja daripada aspek yang lain. Atau mungkin argue bagaimana dengan sebuah video. Yes, kita bisa merekam momen lebih baik dengan sebuah video, tapi juga dengan distraksi yang lebih besar daripada mengambil sebuah foto. Tapi kita tetap sangat perlu sebuah backup visual, entah format video atau foto, karena memori kita itu rapuh, bisa pudar, dan juga bisa terkontaminasi tanpa adanya backup visual yang mendukungnya. Dan tips yang gue temuin di sini adalah ambillah foto-foto dari sebuah momen. Ambil foto itu dengan sebuah intensi. Fokus ke hal yang ingin kita ingat. Tapi setelah itu tutup kamera lo dan biarkan otak kita yang merekam momen itu ke depannya dari berbagai aspek yang nggak bisa kita rekam dengan sebuah kamera, karena suatu momen itu nggak akan terulang kembali. Dan setelahnya jangan lupa dikunjungin lagi tuh foto di galeri dan ingat kembali momen-momen itu, karena menurut gue bagian terbaik dalam mengingat sesuatu adalah bukan ketika gue bisa mengingat secara visualnya aja, tapi ketika gue bisa mengingat perasaan dan emosi ketika momen itu terjadi. Gue mau ketika melihat sebuah foto atau video, gue bisa mengingat kembali apa yang gue rasakan saat itu, senang atau sedih, apapun itu. Dan dengan itulah gue ingin lebih bisa mengingat lebih banyak momen dari kehidupan yang gue jalanin. Ini video pendek aja, so thank you for watching. Cheers, see ya, bye.